Baik, kita masuk ke karakteristik fisik tanah. Sebentar. Oke, oke karakteristik fisik tanah. Jadi kalau kita bicara tanah itu sebetulnya dia memang kalau kita bicara dalam kaitannya dengan mekanika, maka dia seperti material saja gitu ya, material tok gitu. Tapi kalau kita bicara di lingkungan atau di pertanian atau kita bicara ke apa namanya dalam dalam arti sistem, ya dia sebetulnya sistem. Tanah itu satu badan alam ya di situ ada lapisan mineral dengan berbagai ketebalan yang dapat dan ini dibedakan dengan material induknya apa? Material induk itu bisa dibilang batuan sebetulnya kalau tanah yang bagian mineralnya ya. Kemudian di situ ada aspek morfologi, ada aspek kimia, ada aspek kandungan mineral. Tanah tersusun dari partikel batuan yang hancur, ini prosesnya lama sekali. Kalau kita baca-baca itu mungkin bisa ribuan sampai katanya jutaan tahun, saya juga walau alam yang nggak tahu juga. Tapi intinya dari bayangan saja dari batu menjadi hancur sekecil itu kira-kira butuh berapa lama gitu ya. Nah, ini ada tanah itu akan jadi kalau bahan induknya satu batuan tertentu, kemudian dia sudah jadi tanah, itu bisa jadi atau akan selalu berbeda dari bahan induknya. Jadi ya katakan begini, kalau asalnya batu gitu ya, batu tapi begitu dihancur-hancurkan kan kalau bayangan kita mungkin jadi pasir gitu ya. Tapi ternyata tidak, karena ada interaksi yang eh, lapisan ada istilahnya lapisan litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer gitu ya. Ini yang menyebabkan kemudian bentuk atau eh, ya tampilannya, teksturnya, bentuknya itu jadi berbeda dengan bahan induknya. Jadi ada interaksi alami yang dalam waktu sangat panjang. Dan ini yang penting, tanah itu campuran dari bahan mineral, organik, ya, dan organik dalam bentuk ada padatan, ada cairan, ada gas. Mungkin kalau di apa namanya di fisika dan mekanika biasanya kita langsung banyak fokus di sini ya, padatan, cairan, dan gas. Ini juga sama, kita bicara akan lebih banyak di padatan, cairan, dan gas, tetapi konteksnya itu adalah dengan kondisi padatan, cairan, dan gas seperti itu, apa yang terjadi di situ. Gitu. Nah, kalau di mekanika tanah kan ini kemudian kita bicara nanti kekuatannya kan, seperti itu, sifat mekaniknya. Apa kestabilannya kalau dia ada di lereng, kemudian kita butuh pemadatan seberapa padat untuk dia bisa menjadi pondasi seperti itu. Kalau di sini kita lebih ke apa adanya gitu ya. Nah, eh, eh, karena tanah itu terdiri dari partikel, maka kan kalau partikel-partikel nempel-nempel jadi dia banyak rongga. Itu yang disebut pori-pori. Di pori-pori itulah ada cairan, ada udara, dan juga sebetulnya ada makhluk hidup, biologi, mikrobiologi, dan makhluk-makhluk gaib lainnya ya yang melakukan proses mikrobiologi secara alami di dalam tanah. Kemudian jadi kita harus memberlakukan tanah itu sebagai satu sistem padat, cair, udara atau istilahnya sistem tiga fasa. Ya. Oke, kemudian densitas tanah ini sekian, ini untuk pengetahuan saja. Istilah ada dikenal juga sebagai bumi, Earth, kemudian terbentuknya sekian juta sampai sekian ribu tahun yang lalu. Ini uh, tidak terlalu penting untuk didetilkan untuk pengetahuan saja. Nah, tampilannya bagaimana tanah? Ini tanah berbatu, ini tanah pasir ya. Ini tanah yang subur yang ada humusnya. Kemudian ini tanah lihat yang pecah-pecah, kering pecah-pecah, bentuknya lempeng-lempeng seperti ini. Kemudian komponen cair dalam tanah, ini hal yang cukup penting dalam kaitannya kita berbicara polusi atau aliran polutan ya nanti. Jadi di dalam tanah itu ada cairan tanah atau larutan tanah. Dalam kondisi jenuh disebut air tanah. Ya. Jadi di dalam tanah ada cairan, kalau kondisinya jenuh disebut air tanah. Air tanah ini yang dimaksud adalah groundwater. Kemudian memiliki komposisi dan reaktivitas tergantung dari di situ apa mineralnya di lokasi tersebut. Misalkan
Kalau ada yang tahu Gunung Kidul, situ mineralnya apa? Kapur, ya, mineral pembentuk kapur. Maka di sana komposisi airnya mungkin akan tinggi kapur atau menjadi alkali gitu ya, menjadi pH-nya di atas 7 seperti itu. Kemudian tentunya juga air yang masuk kayak gimana sifatnya, seperti apa sifatnya. Kalau air yang masuk asam, kemungkinan juga keasamannya akan lebih atau pH-nya akan lebih rendah daripada tempat lain. Dan di situ ada sistem atau kondisi biologis yang seperti apa. Kemudian ada lagi faktor lingkungan. Ini sebagai contoh, mungkin ada yang pernah punya sumur atau tinggal di satu tempat yang sumurnya tuh airnya merah, tapi ini bukan di Sumatera ya, ini di Jawa, di Pulau Jawa maksudnya. Airnya merah, kemudian bau besi. Ya, itu adalah satu dampak dari ini nih, nomor 3 sama nomor 4. Biasanya dulunya itu adalah lokasi yang terendam terus, apakah rawa atau sawah, begitu. Itu biasanya seperti itu. Jadi itu kondisi lingkungan akan mempengaruhi dari cairan tanah atau air tanah. Baik. Nah, ini yang penting juga. Air kalau sudah ada di dalam tanah atau cairan kalau sudah ada di dalam tanah itu ada istilahnya ada beberapa kondisi ya. Kalau misalkan seluruh pori-porinya terisi tanah itu artinya jenuh. Kalau jenuh itu artinya kalau kita kembali ke hidrologi, kalau tanah itu jenuh terus-menerus artinya terjadi infiltrasi secara konstan. Kalau dia tidak ada batasan ke bawah ya, tidak ada batasan aliran ke bawah, maka akan terjadi infiltrasi yang secara konstan terus-menerus dengan laju infiltrasi yang tetap gitu ya. Dengan laju yang tetap. Nah, bagaimana kalau kondisinya tidak jenuh? Tidak jenuh itu artinya masih ada rongga-rongga yang tidak terisi air. Ya. Ini ada 3 istilah. Ada pertama air higroskopik. Kalau air higroskopik itu artinya di situ ada air, tapi air itu menyelimuti partikel tanah tipis saja gitu ya, sehingga gaya adesi antara partikel tanah dengan air itu lebih kuat dari gaya apapun yang berlaku di tanah gitu. Dan ini akar pun biasanya tidak bisa mengambil, airnya tidak bisa diambil oleh akar. Kemudian apalagi gravitasi, tidak ada aliran ke bawah karena gravitasi. Sehingga ini walaupun di situ ada air tapi katakan kering gitu ya, kering. Yang kedua adalah air kapiler. Anda tahu kapiler itu kan seperti kalau kita mau lihat contoh yang sehari-hari ya, kita punya minuman di botol, kita pakai sedotan, kan biasanya air yang di dalam sedotan itu lebih tinggi daripada di botol. Itu karena ada gaya kapiler di dalam di dalam sedotan, karena ada diameter dari permukaan airnya cukup kecil sehingga ada gaya kapiler yang cukup kuat untuk mendorong ke atas atau menarik ke atas. Nah, air kapiler ini air yang terikat dengan gaya kohesi. Jadi air tapi dia masih terikat dengan air lagi gitu. Nah, airnya mana yang terikat? Air yang terikat oleh air yang ada di sini di higroskopis. Nah, ini yang disebut sebagai soil moisture. Artinya di sini air ini bisa digunakan oleh tanaman, oleh perakaran. Tapi dia kondisinya berhenti, tidak mengalir. Nah, yang berikutnya air gravitasi. Kalau air gravitasi ini berarti pori makro, pori yang besar-besar, itu terisi air cukup banyak, sehingga air itu masih bisa mengalir secara gravitasi bebas ke bawah. Ya, jadi kalau di sini air gravitasi itu masih bisa menyebabkan terjadinya, ya kalau dari permukaan masuk kan infiltrasi. Kalau di dalam air itu berarti sebutannya adalah perkolasi. Jadi air masih terperkolasi ke dalam tanah. Pada akhirnya dia bisa membentuk groundwater. Bayangkan bila yang di air gravitasi ini adalah air yang sudah mengalami cemaran. Air yang sudah tercemar, apa saja yang mencemari. Berarti air yang tercemar itu akan mencapai groundwater, mencemari kan gitu. Nah, kalau cemarannya berhenti apa yang terjadi? Sebagian air yang tercemar itu akan terikat dengan gaya kohesi ini.
menjadi air kapiler. Suatu saat akan kering sehingga tinggal pencemarnya gitu. Jadi waktu kita mengalami atau melakukan pencemaran terhadap tanah terus-menerus dengan limbah cair yang ini konteksnya yang sifatnya mirip air ya, atau mendekati air, bukan pencemar liquid yang non aqueous atau yang bukan berbasis air, misalkan minyak itu bukan itu. Nah ini maka yang terjadi adalah sebagian mungkin akan masuk ke groundwater. Ketika pencemaran berhenti, akan tertinggal sebagian di pori-pori tanah. Jadi pencemaran itu sekaligus tanah dan air tanah gitu. Ini adalah karena sifat-sifat hubungan antara air dengan tanah seperti itu. Nah, ada satu lagi istilah field capacity. Kalau yang tersedianya atas bawah ini maka disebut field capacity. Nah, ini masih bisa diambil oleh tanaman. Jadi katakan mungkin saya juga pernah terpikir kalau misalkan kondisi pencemaran itu adalah ada sisa air yang bisa diambil di sini, mungkin kita bisa kasih aja tanaman di sini supaya tanaman yang menyerap nanti kan bentuknya jadi terlokalisasi di padatan ya, di limbah padat di tanaman seperti itu. Jadi ini metodenya dekat-dekat dengan pertanian tapi ya memang kenyataannya begitu. Jadi bisa dimanfaatkan seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini ada sifat polar air, disosiasi air tanah ini saya kira hubungannya sebetulnya dengan apakah di satu lokasi itu akan terjadi reaksi dalam tanah atau tidak gitu ya. Tapi saya mungkin tidak akan jelaskan detail di sini. Nanti kalau ada yang tertarik mungkin coba dicari di referensi saja. Nah, berikutnya kita masuk ke komponen-komponen air. Jadi kita punya komponen 3 ya tadi, ada solid, ada liquid, ada gas. Kalau yang solid ini biasanya terbagi 2. Ada inorganik atau anorganik dan satu lagi organik. Perbedaannya saya kira sudah tahu ya. Kalau inorganik itu ya katakan mineral yang ada di unsur tabel unsur itu ya, tabel unsur kimia itu. Tapi dalam bentuk itu bisa mineral atau senyawa gitu. Nah, ini ukurannya bermacam-macam dari yang besar seperti pasir sampai yang paling kecil seperti liat atau lempung. Kalau di teknik kadang-kadang suka bertukar-tukar tuh, tapi sebetulnya kalau orang di ilmu tanah itu dua hal yang berbeda itu, antara lempung dengan clay atau liat ya. Tapi mungkin di sini kita gunakan clay aja supaya nggak bingung. Ini adalah anorganik. Jadi ini bisa mineral ya, bentuknya mineral dari bahan-bahan unsur-unsur mineral atau senyawa-senyawa mineral. Kemudian ada organik. Nah, organik ini adalah fraksi dari jasad hidup sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada tanaman mati, kemudian terurai, itu jadi organik. Kemudian kalau ada komponen organik, maka yang terjadi adalah densitasnya biasanya turun, kemudian sifat kimia tanah juga akan terpengaruh. Komponen organik itu juga sumber energi untuk organisme. Karena itu kita tahu ada pupuk organik ya. Itu pupuk organik itu sebetulnya bahan organik yang kita taruh, yang kita sebut pupuk itu sebetulnya bukan pupuk itu sendiri. Tapi dengan adanya bahan organik tersebut, maka akan terjadi aktivitas mikrobiologi yang akan menghasilkan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, seperti gitu. Nah, ini yang akan membuat ya kalau bahasa saya tanah itu menjadi hidup, gitu ya. Kemudian kalau bahan organik ini biasanya ada yang sudah melapuk, ada yang belum melapuk. Kemudian ada namanya humus. Humus ini yang sudah melapuk sempurna dari bahan organik. Nah, kalau kita melakukan penelitian tanah atau survei tanah, biasanya yang satu yang dilakukan adalah kita memotong tanahnya, kemudian melihat profil dan horizon. Kita lihat ini contoh potongan. Ini ada ada 4 ya. 1. Ini mungkin kurang sulit dibedakan, tapi sebetulnya ini ada berbeda ya. Ini lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4. Kita lihat ini. Jadi horizon itu merefleksikan durasi formasi tanah. Tidak semua tanah itu memiliki horizon utama. Dan
ini biasanya dibagi menjadi 4. Ada O. O itu organik, A ini humus, kemudian B perakaran, C itu batuan. Nah, kalau di pertanian biasanya lebih concern di atas ini. Kalau di mekanika atau di sipil konstruksi lebih suka yang bawah. Karena yang bawah ini udah lebih stabil. Kalau yang ini harus dibuang atau dipadatkan, tergantung dari tanahnya. Oke, kemudian, nah ini saya akan cepat saja di sini, karena ini sebetulnya ada istilah-istilah klasifikasi tanah. Ini untuk pengetahuan saja, karena mungkin di geoteknik juga ini kadang-kadang kadang-kadang juga masih diperhatikan ya. Tapi artinya mungkin tidak perlu selalu dihafal, cukup tahu saja. Nanti kalau misalkan dibutuhkan informasi mengenai klasifikasi tanah tertentu, silakan kembali ke slide ini atau ke buku rujukan. Oke, kemudian ini klasifikasi tanah di Indonesia ya, ini di dunia. Warna dominannya bisa dilihat, kalau yang di kutub dominan biru, kalau di Indonesia ini Asia Tenggara ini dominan kuning. Kuning itu ini ya, ini ada legendanya. Kemudian di Indonesia seperti ini. Kalau yang oranye ini berarti daerahnya agak tinggi biasanya, ada pegunungan seperti itu. Kemudian warna tanah, ini ternyata juga tanah itu warnanya macam-macam. Kalau yang saya pernah lihat langsung mungkin baru ada yang merah, coklat, hitam, terus warna pucat seperti itu. Tapi ternyata ada warna yang lain. Ini saya belum pernah ketemu, belum pernah melihat langsung. Nah, ini warna tanah ini sistem yang dikembangkan oleh namanya Munsell. Munsell ini nama orang ini orangnya. Kalau di ilmu tanah itu biasanya menggunakan buku. Jadi kalau survei mereka bawa buku, bukunya itu isinya warna-warna Munsell ini. Nanti ambil tanah, cocokkan warnanya gitu. Ya manfaatnya kemana saya sendiri juga tidak menguasai ke situ ya. Tapi ini salah satu yang digunakan dalam klasifikasi tanah. Nah, kemudian yang mempengaruhi proses di dalam tanah juga temperatur. Temperatur ini semakin dalam, jadi ini kalau nggak salah saya mencoba simulasi ya, simulasi di satu ini daerahnya daerah 4 musim, kan itu ada suhu minus ya. Di sini ada suhu minus. Ini waktu hari dalam setahun kita lihat suhu rata-rata hariannya. Kalau di permukaan tanah itu sangat bervariasi ya. Makin kalau kita ukur lebih dalam akan lebih landai. Akhirnya kalau dilihat di sini 4 meter nih. 4 meter ini fluktuasinya mungkin maksimum kan minimum itu hanya berapa nih? Sekitar 5 derajat. Sementara kalau kita lihat yang di luar ya, ini karena di negara 4 musim, ini ada yang sampai sebetulnya kalau seperti di Jepang itu bisa naik lagi sampai 35 atau 40 gitu ya. Dan di bawahnya ini tergantung daerah. Tapi saya kira minimal paling tinggi kalau yang masih di pulau-pulau utamanya itu, yang di utara itu -5 ya. Jadi seperti itu. Nah ini kenapa terjadi? Karena yang pertama di permukaan itu temperatur tanah sangat terpengaruh temperatur udara dan energi radiasi. Dan juga ada faktor lain jenis tanah, warna tanah gitu ya. Tetapi semakin ke dalam kan dia tidak mengalami pemanasan yang langsung. Jadi pemanasan itu terjadi karena ada transfer energi panas dari permukaan ke dalam. Gitu. Jadi makin dalam tentunya dia makin landai fluktuasinya seperti itu. Dan ini temperatur ini akan mempengaruhi berbagai hal seperti pelapukan, penguraian bahan organik, bahan induk tanah, reaksi-reaksi kimia dan sebagainya. Oke, sebentar. Oke, kemudian struktur dan agregat tanah ini saya kira sudah pernah dipelajari di mekanika tanah, kalau saya nggak salah ya. Jadi ada struktur tanah, itu susunan partikel tanah, dan membentuk berbagai agregat yang terjadi karena proses formasi tanah secara alamiah, jadi bukan karena buatan. Kemudian agregat tanah alam itu mengandung butiran pasir, lempung, liat, bahan organik, dan mikroorganisme hidup. Sekali lagi ada kehidupan di dalam tanah.
Kemudian kalau kita bagi ada 3 grup struktur. Yang pertama terstruktur secara alami, ada yang tidak terstruktur seperti pasir. Bedanya mungkin kalau Anda ambil tanah dari kebun ya. Oke, satu genggam tanah dari kebun diambil, taruh di lantai atau di meja. Kalau dia tidak hancur berarti dia punya struktur alami. Tapi kalau Anda ambil pasir satu genggam, ditaruh di lantai, langsung buyar ya, langsung ambiar gitu. Itu berarti dia tidak terstruktur. Nah, tapi kalau orang teknik ini sukanya melakukan yang begini nih. Kita membuat struktur buatan, entah pemadatan kah untuk pondasi gitu ya, atau kalau di pertanian itu tanahnya itu diseragamkan dengan cara pengolahan tanah, membalikan. Itu pun terjadi pemadatan, ya terjadi penggemburan tapi juga terjadi pemadatan. Nah, ini contoh, contoh ini yang struktur baik, ini pasir, ini yang sudah diolah. Ya, kelihatan ini ada jalur-jalur roda di sini kan. Nah, kalau ini kita potong itu biasanya kelihatan tuh lempeng-lempeng bekas pemadatannya. Ya, seperti ini. Walaupun harus diperhatikan tapi kelihatan itu seperti ada garis yang horizontal kan gitu. Ya, ini adalah yang tidak apa namanya yang struktur buatan. Kalau di sipil mungkin lebih parah lagi ya. Di stemper gitu ya, di apa namanya dibebani lebih berat lagi supaya lebih padat, lebih stabil. Nah, itu apa namanya termasuk struktur buatan. Kemudian berikutnya tekstur. Ini tekstur juga saya kira ulangan saja karena kita sudah tahu ada 3 tekstur utama yaitu liat, debu, pasir. Itu berdasarkan ukuran. Jadi di sini kita tidak bicara mineralnya apa, tidak bicara ada organik atau tidak, tapi kita bicara butiran tanahnya. Ukuran butiran ini liat, debu, pasir. Yang paling besar pasir. Kemudian kalau kita bisa melakukan analisis dari berapa butirannya, butiran pasirnya berapa persen, butiran liat berapa persen, butiran debunya berapa persen, maka kita kemudian bisa menentukan nanti tekstur dengan menggunakan segitiga tekstur. Ini kalau di ilmu tanah ini salah satu yang sering digunakan karena yang ditanya biasanya tekstur. Kalau sebetulnya kalau di mekanika itu ini mungkin tidak terlalu ditanyakan ya. Yang lebih ditanyakan itu distribusi ukuran partikelnya biasanya. Tapi di sini untuk di dalam bidang pertanian atau lingkungan biasanya ini dikeluarkan tekstur tanahnya seperti apa. Nah, segitiga tekstur ini ada banyak macamnya. Maksudnya bentuknya sama seperti ini, tapi pengkategoriannya nanti tergantung dari yang mengeluarkan. Ini contoh di sini yang mengeluarkan ISSS ya. Jadi International Society of Science. Jadi kalau misalkan suatu saat Anda melakukan analisis untuk menentukan tekstur dari tanah, jangan lupa menyebutkan standarnya apa yang dipakai. Ada yang Jepang, ada yang Amerika, yang ini internasional. Jadi sebetulnya mana saja tidak ada masalah, tetapi harus jelas apa yang digunakan. Nah, ini nanti ada contoh yang Anda bisa gunakan untuk latihan menggunakan ini. Kemudian, nah ini distribusi ukuran partikel saya kira kalau di sipil mungkin lebih banyak ini ya, lebih banyak menggunakan ini, lebih banyak ditanya ini gitu ya, ukuran particle size distribution. Cara melakukan analisisnya ya di AYAK dengan berbagai ukuran shift ya. Disortasi berdasarkan ukuran, kemudian selanjutnya densitas ini tentunya akan sangat dipengaruhi oleh kandungan. Sebentar, ini kok lewat kayaknya ada yang skip. Enggak, benar. Oke, densitas dipengaruhi oleh kandungan partikel mineral. Kalau ada kuarsa biasanya akan menjadi lebih berat, tapi tergantung dari tingkat kompaksi. Nah, densitas tanah mineral ini tadi disebutkan antara 1 sampai 2, di sini disebutkan 1 sampai 1,6. Ya, sama aja sebetulnya. Karena ini kita bicara ada kuarsa atau tidak sebetulnya. Kemudian kalau ada organik biasanya turun sampai di bawah 1 gram per cc. Ini distribusi ukuran partikel, biasanya kalau kita sudah lakukan shift kan kita akan dapat persentase dari setiap ukuran dan biasanya akan dibuat model grafik seperti ini. Ini antara ukuran dengan
apa namanya, persen ya, persen. Nah, kemudian salah satu yang perlu diketahui juga, mungkin juga secara perhitungan kita tidak akan masuk detail ke situ, karena ini udah sangat mikroskopik sekali, yaitu luas permukaan spesifik. Apa itu luas permukaan spesifik? Ini sifat fundamental dari tanah yang berkaitan dengan fenomena penting seperti pertukaran kation, retensi, pelepasan bahan-bahan kimia, retensi air, kemudian sifat mekanika seperti plastisitas, kohesi, kekuatan ya. Jadi kita penting mengetahui untuk paling tidak mendapatkan gambaran berdasarkan luas permukaan spesifik. Ya, jadi kalau ada proses-proses fisika, biologi, kimia itu biasanya terjadinya di permukaan dari partikel gitu. Sorry, kalau biologi mungkin tidak. Biologi lebih di apa, di pori-pori. Tapi kimia, fisika itu lebih banyak di permukaan partikel. Karena itu ini menjadi apa namanya, sifat yang penting untuk diketahui. Ada 3 ekspresi untuk menghitung luas permukaan spesifik ya, LPS. Yang pertama luas dibagi massa. Yang kedua luas dibagi volume. Jadi ini kita bicara butiran ya. Butiran atau memang padatannya. Jadi kita tidak menghitung rongga. Nah, yang ini adalah luas dari solidnya dibagi dengan luas total. Jadi ini kalau kita punya ring sampler, volumenya ada volume satu ring itu luasnya adalah luas dari partikel tanahnya. Gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana luas permukaan spesifik ini sebetulnya kalau kita lihat dari bangun ya, ini kita coba menghitung dari berbagai bangun, ada tabelnya, mungkin yang saya coba contohkan 2 saja, yang 3 ya. Yang pertama tetrahedron. Tetrahedron ini 4 muka, luas totalnya sekian, volumenya ini, kemudian luas spesifiknya kalau kita berikan satu nilai dari A ya, A itu rusuk ya. Ini angkanya 7,21. Kalau kubus yang memiliki 6 sisi, angkanya 6. Kalau lingkaran, angkanya 4,8 sekian ya. Ini dari atas ke bawah kan ini apa namanya? Jumlah sisinya kan meningkat ya. Jadi ke sini lebih pendek, ke sini lebih sedikit sisinya, ke bawah lebih banyak karena kalau lingkaran kan tak hingga jumlah sisinya. Gitu. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa semakin sedikit jumlah sisinya, maka dia semakin besar luas permukaan spesifik. Kemudian kalau di sini sisi-sisinya ini sama-sama kubus, tapi sisi-sisinya memiliki ukuran yang berbeda. Kita lihat langsung aja yang paling besar 20, area per volume atau LPS-nya, luas permukaan spesifik 0,3, kalau cuma 1 meter menjadi 6 meter. Jadi di sini bisa disimpulkan semakin kecil partikel, luas area spesifik semakin besar, semakin sedikit sisinya, mukanya, maka luas permukaan spesifik juga semakin besar. Nah, kita bayangkan liat. Nah, tanah liat itu kan sangat kecil. Dan kalau Anda tahu bentuk dari partikel liat itu lempeng. Banyak yang bentuknya lempeng. Jadi praktis itu dua muka. Bisa dibayangkan luas permukaan spesifik areanya seperti apa. Ya, ini contoh. Ini contoh dari untuk ini kan gravel, kerikil. Kemudian ini fine sand, sekian. Lihat bisa sampai sekian belas ribu, bahkan sekian juta gitu ya. Nah ini apa namanya, konsekuensinya apa? Kalau di satu sistem tanah itu banyak liatnya atau bahkan mungkin memang tanah liat gitu ya, maka siap-siap saja dengan yang apa namanya, berbagai dinamika atau reaksi terjadi di dalamnya. Contohnya untuk clay ya, untuk clay itu kan ada satu jenis clay namanya montmorillonite. Montmorillonite itu yang kita biasa kenal mungkin istilahnya lempung aktif. Ya, yang dia kalau basah itu mengembang jauh. Kalau yang kering itu, kalau lagi kering dia mengkerut.
Nah, itu kalau seperti di lokasi tersebut, di atasnya langsung kita plur dengan, ya katakan, apa namanya, aspal gitu ya, itu sudah tinggal tunggu rusaknya, gitu. Karena dia jadi aktif sekali, waktu basah dia mengembang, waktu waktu apa namanya, waktu kering dia mengkerut, dan itu disebabkan salah satunya surface areanya besar. Spesifik surface areanya besar, luas permukaan spesifiknya besar sekali untuk lihat. Ini untuk gambaran saja. Nah, ini mungkin juga saya skip ya. Ini gambaran sebetulnya kalau misalkan ini kan partikel, ini partikel. Kemudian ini ada air. Nah, kalau luas permukaannya makin besar, luas permukaan spesifiknya makin besar, maka reaksi yang terjadi juga semakin banyak gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita nanti bertemu dengan tanah liat, tanah pasir, itu akan berbeda. Treatmentnya nanti akan berbeda. Karena kita berbicara dengan tingkat atau intensitas reaksi baik fisik maupun kimia yang berbeda. Oke, ini mungkin sudah tahu semua ya 3 fase tanah. Ada padatan, cairan, dan gas, tadi juga sudah disebutkan. Kemudian fase cair dan gas ini menepati pori-pori tanah, dan tanah akan jenuh bila semua pori-pori terisi air. Komposisi volume cairan dan gas ini akan selalu dinamis, dan yang paling penting sebetulnya di sini. Jadi whatever lah gitu ya, itu antara padat, cair, gas itu pokoknya sudah seperti itu. Tapi bagi engineer itu, bagi orang yang memang harus menyelesaikan masalah, kan kita harus bisa menghitung. Jadi yang harus diperhatikan adalah nanti bagaimana hubungan antara 3 fase. Bagaimana volume tanah. Volume tanah itu adalah total dari volume solid, padat, dan solid, cair, dan gas. Kemudian volume pori-pori. Bagaimana cara mendapatkan volume pori-pori dari satu sampel tanah, saya kira sudah pernah belajar ya. Kemudian porositas, densitas tanah, kadar air basis volume. Ini densitas tanah yang ini dengan kadar air basis volume ini sama-sama berbasis volume ya. Kemudian ada kadar air basis berat dan ada densitas partikel. Nah, kalau densitas tanah ini adalah bulk density berbasis volume total dari sampel, kalau densitas partikel memang hanya volume partikelnya itu yang diukur. Jadi perbedaannya begitu. Nah, bagaimana cara kalau misalkan kita punya data satu, kita ingin dapat yang lain, bagaimana caranya? Itu memang harus dipelajari ya. Saya kira sih sudah pernah belajar di mekanika tanah. Tapi nanti kita ada contoh latihan yang bisa digunakan. Oke, ini fase tanah. Kita masuk. Ini mungkin beberapa slide terakhir ya. Ada 3 fase tanah. Ini contoh. Dan ini nanti mohon Anda coba latihan saja untuk menghitung. Nanti ada pertanyaannya di belakang. Tapi saya tidak akan menagih itu sebagai tugas. Anda untuk latihan saja. Dan ini struktur tanah. Tekstur. Jadi sudah ada peringatan sebetulnya bahwa akan koneksi tidak stabil. Oke, tadi kita sampai mana ini? Sebentar. Ini benar ya? Ini. Oke. Kita kembali sedikit. Jadi ini ada 3 fase tanah. Ini data ya. Data dari ini bukan 3 fase tanah. Ya benar, 3 fase tanah. Ini ada kadar air, ada densitas. Kadar air diperhatikan ini basis volume. Jadi ini bukan yang basis berat ya. Kemudian densitas partikel berarti berat dibagi densitas partikel berat dibagi volume partikel ya. Kemudian ini densitas tanah berat dibagi volume tanah total, dan ini porositas. Kemudian ini tekstur pasir, debu liat. Nah, yang saya ingin Anda berlatih sendiri, ini tidak menjadi PR ya, tidak menjadi tugas, tapi saya harapkan semuanya mencoba. Dan kalau ada pertanyaan silakan dilayangkan di forum. Ya. Hitung kadar air basis berat untuk setiap sampel tanah yang ada di tabel 1. Kemudian yang kedua, tentukan tekstur tanah untuk sampel tanah yang tercantum pada tabel 2. Gunakan segitiga tekstur yang tadi.
yang ada di halaman sebelumnya. Seperti itu. Oke, saya kira ini adalah akhir dari materi.